Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, selamat malam atau siang atau sore, Mas Mbak. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan dengan saya Lydia Hadiwijaya dengan NIM G0024 dari kelompok B9. Pada video kali ini, saya akan melakukan video terkait laporan praktikum blok 1.3. Laporan yang pertama itu anatomi dinding abdomen. Masuk ke materinya, izin saya untuk memaparkan soal terkait laporan yang pertama. Jadi untuk soalnya, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya karena perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana sih cara biar sispeknya maksimal? Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya menjadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Kemudian jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang terakhir, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, karena saya sudah mau membacakan terkait soal dari laporannya, izin saya untuk masuk ke yang pertama, yaitu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, kita mulai dari lapisan anterior, yaitu anterolateral. Jadi anterior dan juga lateralnya. Nah, di sini sudah saya cantumkan bagian-bagian dari lapisannya yang akan kita bahas satu persatu, mulai dari adanya kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan juga peritoneum parietal. Intinya ini adalah rangkuman dari lapisan-lapisan di lateral abdomen. Tentunya kita pasti punya yang namanya kulit ya, karena kulit merupakan lapisan terluar dari dinding abdomen kita tentunya. Terus yang kedua itu ada yang namanya fascia superficialis. Nah, dibagi menjadi dua, ada fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Di sini letaknya fascia Kemper dan juga ada fascia scarpa. Nah, apa sih bedanya? Jadi untuk fascia Kemper sendiri ini tuh panniculus adiposus atau lemak. Kalau misalnya fascia scarpa itu stratum membranosum. Jadi keduanya itu beda. Kemudian kita lanjut ke bawahnya itu ada fascia profunda, di mana fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di atas dari fascia scarpa. Nah, terus kita lanjut, itu ada musculi aponeurosis, di mana dia ini terbagi menjadi beberapa yang akan kita bahas pada gambar di slide selanjutnya agar lebih jelas. Jadi ini adalah musculi aponeurosis. Nah, jadi ada beberapa yang perlu kita bahas. Kita bagi dulu pertama menjadi dua. Ada yang flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, untuk flat muscle sendiri itu adalah obliquus internal, kemudian ada obliquus externus sebelah sini. Transversus itu di bawahnya jadi tidak terlihat. Kemudian ada untuk vertical muscle-nya itu ada musculi rectus abdominis dan ada musculi pyramidalis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, pada musculi obliquus externus yang terletak pada sini, itu tuh batas bawahnya itu adalah ligamentum inguinal dextra et sinistra, di mana ligamentum inguinal ini berjalan dari sias ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk kanalis inguinalis. Rectus abdominis di sini ini itu yang membuat tubuh tuh menjadi adanya abs atau kotak-kotak. Ini dibatasi secara vertikal ininya tuh oleh yang namanya linea alba. Untuk horizontalnya ini dibatasi oleh yang namanya tendinoceus intersection. Nah, perlu take a note bahwa musculi pyramidalis ini tidak semua orang punya, di mana dia ini ada 20%, sekitar 20% orang yang nggak punya musculi pyramidalis. Jadi kan tadi pada gambar tidak saya cantumkan adanya musculus transversus, karena perlu kita tahu bahwa urutan flat muscle dari yang superficial ke profunda itu adalah obliquus externus, obliquus internus, kemudian baru yang di bawahnya itu ada musculi transversus abdominis. Jadi kan kita sudah selesai membahas yang musculi aponeurosis. Kemudian sekarang kita lanjut ke fascia transversalis. Jadi fascia transversalis sendiri merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari kavitas abdominalis, di mana dia akan berlanjut ke kavitas pelvis. Nah, paling terlihatnya ini pada sebelah dalam dari musculi transversus abdominis. Nah, ini akan terlihat lebih jelas nanti di gambar yang bawah. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah fascia extraperitonealis. Nah, jadi apa sih fascia extraperitonealis? Jadi fascia extraperitonealis adalah fascia yang memisahkan antara fascia transversalis dan juga peritoneum, di mana dia ini berisi jaringan lemak. Dibagi menjadi dua, ada preperitoneal dan juga retroperitoneal. Bedanya apa? Kalau yang fascia ke arah sisi anterior, tapi yang
sisinya ke posterior itu namanya retroperitoneal, di mana terdapat viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal yang akan dibahas di selanjutnya. Jadi sebelum itu kita bahas dulu mengenai peritoneum parietal, yaitu lapisan terakhir dari anterolateral abdomen. Nah, peritoneum ini dibagi menjadi dua, ada peritoneum yang parietal dan juga peritoneum yang visceral. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya yang parietal ini bagian dalam dari dinding abdomen. Kalau peritoneum yang visceral ini yang melapisi langsung dari organ-organ viscera abdominalis, di mana bisa ada dua, yaitu intraperitoneal atau retroperitoneal. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya yang intraperitoneal, dia ini melapisi seluruh permukaannya. Jadi seperti yang di sini, itu dia seluruhnya terlapisi kan. Nah, kalau yang retroperitoneal itu hanya bagian anteriornya saja, jadi hanya atasnya aja. Jadi beda antara ini dan ini. Nah, terus di bagian peritoneum itu ada cavumnya, cavum peritonei, di mana ada cavum peritoneum minor dan juga cavum peritoneum mayor, dan juga ada foramen di sini, foramen epiploica Winslowi. Oke. Setelah tadi kita membahas mengenai lapisan dari anterior dinding abdomen, tidak lupa ada lapisan dari posteriornya. Di mana untuk lapisan posterior ini sudah saya cantumkan apa aja yang ada. Jadi ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus yang tentunya terbagi menjadi 4 lapisan. Ada lapisan pertama, kedua, ketiga, 4. Ini latissimus dorsi, kemudian ada lapisan keduanya itu ada 4 ini. Kemudian ketiga, dan yang keempat. Ini ada dicantumkan juga gambarnya. Kemudian untuk bagian bawahnya sama seperti tadi lapisan anterolateral. Nah, terus setelah membahas mengenai lapisan dinding abdomen, kita menuju pertanyaan yang kedua, di mana sistem otot dari abdomen itu sendiri. Nah, jadi setelah yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada obliquus externus, internus, kemudian transversus, dan juga ada rectus abdominis. Nah, di sini adalah penjelasan jelasnya, di mana lapisannya terlihat. Ini transversusnya jadi terlihat. Jadi benar kalau transversus itu di bawah dari internal obliquus externus, obliquus internus, transversus, dan juga rectus abdominis dilihat secara lateral, jadi terlihat lebih jelas. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalnya sistem ototnya itu musculi obliquus externus itu inframedial. Inframedial itu apa maksudnya? Jadi kalau dilihat di sini serabutnya itu arahnya ke bawah. Jadi kayak bentuknya V seperti ini kan, seperti ini. Nah, beda dengan obliquus internus, di mana dia itu supromedial, arahnya ke atas seperti ini. Jadi kayak seperti huruf A. Oke. Terus ini adalah transversus abdominis yang tadi tidak terlihat gambar, cuma terlihat intinya dia tuh tertutup oleh ini ya. Terus ini ada rectus abdominis yang kotak-kotak di perut tadi yang dibatasi oleh linea alba. Nah, ini gambar versi dari depannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana ditanya mengenai sistem penggantung dari organ-organ pencernaan yang ada di abdomen. Nah, perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dari ini adalah duplikator peritoneum. Apa sih duplikator peritoneum? Jadi itu adalah dua lapis peritoneum, di mana ada mesenterium dan omentum minus yang terdiri dari dua lapis, dan juga omentum maius yang terdiri dari 4 lapis peritoneum. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah mesenterium. Di sini mesenterium. Nah, apa sih mesenterium itu? Mesenterium itu merupakan bagian organ yang melekatkan visceral intraperitoneal dan juga dinding abdomen posterior, di mana mesenterium itu contohnya seperti pada kolon itu adalah mesokolon, kemudian pada appendix, mesoappendix seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua, itu adalah omentum. Nah, omentum ini terbagi menjadi dua. Di sini omentum bisa kita lihat, omentum itu yang ini. Nah, momentum itu terbagi menjadi dua. Untuk gambar lebih jelasnya sudah saya cantumkan di bawah. Nah, jadi ini adalah omentum maius, dan ini omentum maius, dan ini adalah omentum yang minus. Bedanya apa? Kalau misalnya omentum maius itu berbentuknya seperti tirai. Jadi dia di sini ini semuanya omentum maius. Terdiri dari 4 ligamentum. Ada gastroplenica, gastrosplenica, gastrocolika, dan splenorenal. Terus kalau misalnya omentum minus, ini terdiri dari hanya dua, yaitu hepatoduodenal, gastrohepatika. Nah, omentum ini membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Yang terakhir itu adalah ligamentum peritonei. Tugas dari ligamentum peritonei itu dia untuk melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior dari abdomen. Kalau di hepar itu ada ligamentumnya, ada ligamentum falciform, hepatoduodenal, dan gastrohepatika. Kalau di gaster itu ada gastroplenica, gastrosplenica, dan gastrocolika. Ini gambarnya.
Ya, intinya ligamentum yang melekatkan antar organ. Jadi satu organ ke organ lain ataupun ke dinding dari posterior abdomen seperti itu. Jadi intinya dia untuk menghubungkan. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait laporan praktikum yang pertama terkait dinding abdomen. Mohon maaf jika ada penggunaan kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang bisa ditangkap. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.